Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul di dalam kelas ini. Kemarin Bapak ingin bertanya kembali, pelajaran apa aja yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arifnya kemarin? Lupa. Kemarin Pak Arif Munandar itu mengajarkan kita tentang perjalanan Ibnu Sina. Sekarang Bapak akan mengajarkan tentang pendidikan karakter dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Mungkin anak-anak siapa yang tahu siapa itu Ibnu Khaldun? Tidak tahu, Tidak Pak. tahu. Oke, sekarang kita akan menjelaskan akan mencari tahu tentang apa itu siapa itu Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu nama lengkapnya Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan seperti Ibnu Sina tadi. Dia merupakan sejarawan filsuf, ekonom dan sosiolog terkemuka asal Tunisia. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunis dan wafatnya pada tanggal 17 Maret 1406 di Kairo. Ibnu Khaldun juga sering dianggap sebagai salah satu tokoh pemikir paling penting di dunia Islam dan sering disebut sebagai bapak sosiologi dan bapak ilmu sejarah karena Ibnu Khaldun memiliki gagasan yang sangat revolusioner. Kita lanjut ya anak-anak. Ya, Pak. Di sini ada tahap masa kehidupan Ibnu Khaldun, mulai dari kehidupan awal, karir politik dan akademik, masa di pengasingan, pemikiran inovatif, dan masa akhir. Nah, mungkin dari anak-anak pernah mendengar apa aja sih kehidupan awal Ibnu Khaldun? Atau belum ada yang tahu ya? Belum tahu, Pak. Di sini kita akan mencari tahu tentang kehidupan awalnya. Jadi yang pertama itu kehidupan awal Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu lahir dalam keluarga terpelajar dan bangsawan dari suku Hadrami. Keluarganya telah menetap di Tunisia setelah meninggalkan Andalusia ketika jatuhnya dinasti Umayyah di sana. Sejak kecil, Ibnu Khaldun memperoleh pendidikan klasik yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti hukum Islam, fikih, tata bahasa Arab, logika, serta filsafat. Ia juga mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan Hadis. Kita lanjut ya anak-anak. Ya, Pak. Dan yang kedua adalah karir politik dan akademik. Jadi di dalam kehidupan Ibnu Khaldun itu dipenuhi dengan dinamika politik. Nah, ia juga menjabat sebagai posisi politik di berbagai kerajaan di Afrika Utara, seperti di Tunis, Fas, dan Granada. Namun, karena perselisihan politik, Ibnu Khaldun juga sering kali harus berpindah-pindah jabatan dan tempat tinggal. Nah, karena beliau pindah ke tempat-tempat yang lain itu karena banyaknya perselisihan politik. Jadi pengalamannya dalam dunia politik dan pemerintahan juga sangat mempengaruhi pemikirannya tentang sejarah, peradaban, dan siklus kekuasaan. Jadi Ibnu Khaldun ini merupakan filsuf yang mempelajari tentang bagaimana sejarah itu diciptakan, bagaimana suatu peradaban terjadi dan siklus kekuasaan. Mungkin kita akan lanjut ya anak-anak. Selanjutnya masa pengasingan. Salah satu periode terpenting dalam hidup Ibnu Khaldun adalah ketika ia memilih untuk mengasingkan diri di kastil
Qal'ah bin Ibnu Salamah, di mana ia menulis karya monumentalnya Muqaddimah atau pendahuluan. Jadi anak-anak yang menciptakan Muqaddimah seperti sebelum daftar isinya buku-buku itu yang menciptakan Ibnu Khaldun, yaitu Muqaddimah atau awal dari sebuah buku. Yang dimana pendahuluan ini merupakan buku pengantar karya besarnya kitab Al-Albar atau kitab pengajaran yang membahas sejarah universal. Di Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyajikan teori-teori inovatif tentang siklus kehidupan peradaban, pembentukan negara, serta dinamika sosial. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Pak. Kita lanjut ya. Terus yang keempat adalah pemikiran inovatif. Salah satu konsep utama yang diperkenalkan Ibnu Khaldun adalah asabiyah, yang berarti solidaritas kelompok atau kohesi sosial. Menurutnya, kekuatan suatu peradaban itu bergantung pada tingkat asabiyah yang dimiliki oleh masyarakat, atau solidaritas dalam masyarakat itu. Jadi Ibnu Khaldun juga membahas bagaimana peradaban berkembang, mencapai puncak dan akhirnya mengalami kemunduran. Pemikirannya ini juga menempuh cara pandang tradisional tentang sejarah yang hanya fokus pada peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting. Oke, kita lanjut. Dan yang kelima adalah pada akhir hidupnya. Jadi pada masa akhir Ibnu Khaldun itu dia pindah ke Mesir, di mana ia menjadi seorang guru dan hakim agung atau disebut dengan Qadi di Kairo. Ia juga menjalin hubungan dengan penguasa Mesir dan Timur Tengah saat itu, seperti Sultan Mamluk. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai orang yang berperan penting dalam hubungan diplomatik antara Mesir dan kekuatan luar, termasuk ketika ia bertemu dengan Timur Leng, penguasa Mongol yang menaklukkan sebagian besar dunia Islam. Mungkin sampai di sini anak-anak ada yang perlu ditanyakan atau kita lanjut saja? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, siap. Kita akan di akhir dari mata pelajaran kita hari ini yaitu tentang hikmah. Jadi Ibnu Khaldun itu mengajarkan kepada kita semua bagaimana pentingnya memahami sejarah dan masyarakat secara mendalam melalui pendekatan analitis, kritis, dan objektif. Ibnu Khaldun juga mengajarkan bahwa peradaban dan kekuasaan itu selalu berputar dalam siklus yang melibatkan pertumbuhan, puncak kejayaan, dan kemunduran dengan faktor-faktor sosial seperti solidaritas kelompok tadi atau yang disebut dengan asabiyah sebagai pendorong utama. Jadi di dalam sebuah organisasi atau sebuah peradaban itu harus memiliki asabiyah, yaitu pendorong utama. Yaitu asabiyah itu merupakan solidaritas, bagaimana di dalam suatu kelompok itu memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menunjukkan bahwa kemajuan suatu peradaban juga itu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik atau militer, tetapi juga oleh keadilan, moralitas, dan keteraturan sosial yang baik. Pemikirannya mengingatkan kita untuk selalu kritis terhadap sumber-sumber informasi dan tidak hanya terpaku dalam peristiwa-peristiwa besar, melainkan juga memahami dinamika sosial yang ada di baliknya. Mungkin kita akan lanjut lagi. Sebelum menutup mata pelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberikan PR buat anak-anak sekalian terkait warisan apa saja yang diwariskan oleh Ibnu Khaldun di dalam berbagai bidang, yang dimana diantaranya ada muqaddimah, teori, asabiyah,
sosiologi dan filsafat sejarah, ekonomi dan teori pertumbuhan, dan metodologi sejarah. Jadi nanti tugasnya anak-anak itu mencari pengertian dari kelima warisan intelektual ini. Mungkin itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.